Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wida Anggreni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Tentunya jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saudara, hari ini kita akan berbincang mengenai pentingnya bantuan hukum untuk warga miskin. Tentunya salah satu hak dasar sebagai warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah mendapatkan persamaan di hadapan hukum dan berhak memperoleh kepastian hukum yang adil, termasuk untuk warga miskin. Di Kota Makassar juga terdapat Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 7 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Lalu seperti apa pengaplikasian dari Perda ini di Kota Makassar dan bentuk bantuan hukum apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat saat ini? Sudah hadir bersama kami Bapak Kasrudi selaku anggota DPRD Kota Makassar Komisi A. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Dan juga sudah ada Ibu Rosmiati Sain selaku Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Salam sehat ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik, hari ini kita berbincang mengenai pentingnya bantuan hukum untuk warga miskin. Di Kota Makassar sendiri ada Perda nomor 7 tahun 2015 tentang bantuan hukum. Mungkin Pak Kasrudi boleh menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan Perda ini. Ya, baik. Pemirsa Kompas TV yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin Perda ini atas inisiasi DPRD Kota Makassar dan pemerintahan Kota Makassar membuat semacam Perda untuk bantuan hukum Kota Makassar yang mana nomor 7 tahun 2015 itu sudah diperdakan. Sekarang warga Kota Makassar perlu tahu bahwa Perda ini berlaku untuk semua kalangan. Berlaku untuk semua masyarakat Kota Makassar yang kurang mampu. Jadi saya berharap warga Kota Makassar dapat berpartisipasi dan ikut serta. Apabila ada kasus hukum yang menimpa, silahkan lapor ke pemerintah Kota Makassar karena di sana ada semacam lembaga bantuan hukum yang sementara ini dan mungkin sudah pernah kerjasama dengan beberapa LBH yang ada di Kota Makassar. Jadi kalau masyarakat Kota Makassar yang merasa kurang mampu dan belum mampu untuk membayar pengacara, pemerintah Kota Makassar menyiapkan satu wadah yang namanya LBH yang ada kerjasamanya dengan pemerintah Kota Makassar. Jadi tanpa dipungut biaya, silakan datang mengadu ke pemerintah Kota Makassar, nanti diberikan bantuan dan arahan oleh LBH Kota Makassar dan difasilitasi sampai tuntas kasus hukumnya. Oke, tidak ada bayaran. Diberikan pendampingan, iya, diberikan dan pendampingan, bantuan hukum bantuan seperti hukum, itu ya sampai dari di pengadilan, sampai tuntas ingkrah kasus, baru tanpa dipungut biaya. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sekarang ini, mengakomodir masyarakatnya yang terkena hukum. Berarti ini khusus untuk warga kurang mampu atau warga miskin saja di Kota Makassar atau seperti apa? Jadi begini, biasanya itu kalau dinas sosial menganggap kurang mampu bahwa dia di bawah garis kemiskinan. Kalau ini tidak, sebenarnya yang dianggap kurang mampu itu yang tidak bisa membayar pengacara. Jadi kita mengakomodir warga Kota Makassar itu yang belum bisa membayar pengacara. Semisal pengacara Kota Makassar anggaplah sekitaran 10 juta bayarannya. Kalau belum mampu silahkan ke pemerintah Kota Makassar. Walaupun dia warga kita punya motor, punya rumah, tapi belum mampu membayar pengacara, silahkan datang ke pemerintah Kota Makassar. Biar nanti pemerintah Kota Makassar yang menyiapkan wadahnya yang sudah ada kerjasamanya dengan pemerintah Kota Makassar. Dan peraturan ini sudah berlaku dari kapan dan pengaplikasiannya sendiri di Kota Makassar seperti apa, Pak? Sebenarnya setelah berlakunya Perda ini di tahun 2015 sebenarnya sudah berlaku. Pengaplikasian sekarang ini saya melihatnya sudah berlaku, cuma belum maksimal. Mungkin perlu nanti ada peningkatan atau bagaimana nanti kerjasama dengan LBH yang profesional. Semisal nanti kita kerjasama dengan APIK atau bagaimana, itu mulai ditingkatkan. Harusnya ke depan itu sudah mulai bagus. Oke, nah hari ini kita juga sudah kehadiran Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan, Ibu Rosmiati Sain. Bagaimana kalau Bu Rosmiati sendiri melihat
peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 ini tentang bantuan hukum, pengaplikasiannya sejauh ini sejak Perda ini diterbitkan seperti apa sampai tahun ini? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Perda nomor 7 tahun 2015 ini sebenarnya sudah sejak lama ya. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa Perda nomor 7 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Makassar seharusnya itu kan sudah berlaku sejak diundangkan, seperti itu. Nah, tetapi kalau bicara Perda kan pasti ada petunjuk teknis di dalamnya. Nah, sekarang itu sudah ada juga perwali, yang di dalamnya ya itu perwali nomor 46 kalau tidak salah tahun 2017 itu tentang tata cara pemberian bantuan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat di Kota Makassar, seperti itu. Nah, di dalam peraturan wali kota ini itu sebenarnya ada ada MOU juga yang harus dibuat secara bersama-sama, karena untuk penyelenggaraan bantuan hukum ini akan dikerjasamakan dengan organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Di Kota Makassar itu kan ada sekitar ada 13 organisasi bantuan hukum, tetapi yang aktif yang aktif di Kota Makassar itu kan ada 7. Ada 7 kemarin yang masuk dalam MOU itu. Nah, MOU ini terakhir itu akan didorong untuk disahkan oleh ditandatangani oleh wali kota bersama dengan organisasi bantuan hukum yang ada. Karena ketika kita bicara soal bantuan hukum itu kan sebenarnya jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dalam hal ini masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang ada di dalam diakomodir dalam Perda itu. Nah, dengan persyaratan bahwa seseorang yang meminta jasa hukum itu atau yang meminta bantuan hukum itu, persyaratannya pertama itu memiliki KTP, kalau dia berkeluarga memiliki KK, kemudian yang harus ada itu adalah surat keterangan tidak mampu. Karena kan tadi ada klausul masyarakat miskin, jadi dia harus memperlihatkan keterangan tidak mampu. Jadi ketika misalnya ke LBH Apik atau ke LBH lainnya, itu harus memperlihatkan surat tadi itu, SKTM itu. Berarti itu syarat utama juga? Itu syarat utama. Syarat utama itu SKTM. Ketika tidak ada SKTM berarti dia mampu untuk memberikan membayar, kesannya seperti itu. Dan selama ini karena Perda itu kan juga acuannya adalah Undang-Undang Bantuan Hukum. Nah, di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu kan jelas bahwa pemberian bantuan hukum itu bukan hanya, kan ada 2, ada litigasi dan non-litigasi. Litigasi itu untuk penanganan kasus sampai di pengadilan, seperti itu tadi yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada juga non-litigasi. Non-litigasi itu kalau untuk Perda ini hanya 2 yang diakomodir. Ada mediasi dan ada konsultasi hukum, seperti itu. Nah, semua ini bisa dilakukan dengan anggaran yang disiapkan oleh APBD Kota Makassar, seperti itu. Tetapi sampai saat ini kan belum, karena MOU-nya kan belum ditandatangan secara bersama-sama. Mungkin dalam waktu dekat itu akan ditandatangan, dan setelah itu pasti perkembangannya pemberian bantuan hukum itu harus sudah melewati organisasi bantuan hukum tadi yang sudah ada di dalam MOU itu, seperti itu. Beda dulu itu pemberian bantuan hukum itu banyak yang langsung, seperti Bapak tadi katakan, banyak yang langsung ke bagian hukum Kota Makassar, kemudian mendaftar secara tertulis, memasukkan surat permohonan secara tertulis. Tapi sekarang di dalam MOU itu nanti itu akan diarahkan ke OBH. OBH itu organisasi bantuan hukum yang ada di dalam MOU itu. Jadi kita nanti hanya menyampaikan laporan ke bagian hukum pemerintah Kota Makassar. Oke, kita akan bahas mengenai mekanismenya nanti seperti apa, kemudian persyaratannya akan seperti apa, saudara. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara masih membahas mengenai tentang pentingnya bantuan hukum untuk warga miskin di Kota Makassar. Baik, tadi kita lanjutkan lagi. Seperti apa sebenarnya mekanisme atau persyaratan utama harus memiliki kartu kurang mampu seperti itu, Pak Kasrudi tadi mengatakan kalau misalkan belum mampu membayar pengacara, walaupun misalkan sudah punya rumah atau sudah punya motor, tetap bisa meminta bantuan hukum ke pemerintah Kota Makassar. Tapi kan di sini harus ada surat keterangan tidak mampu, itu seperti apa, Pak? Jadi begini, jadi ada perbedaan yang mendasar kalau penerima bantuan sosial. Biasanya memang kan ada aturannya, harus ada di bawah garis kemiskinan. Tapi kalau untuk orang kurang mampu untuk membayar pengacara, saya rasa kan di peraturan Perda itu juga tidak mendetail bahwa yang kurang mampu itu bagaimana. Kalau menurut saya, yang ada di dalam penjabaran saya yang ada di dalam Perda itu, bahwa yang kurang mampu itu adalah yang tidak mampu untuk membayar pengacara. Bukan tidak mampu secara ekonomi. Bukan secara ekonomi, yang tidak, maksudnya tidak mampu untuk bayar pengacara. Jadi kalau saya, baik itu pemerintah yang lurah atau kecamatan, harusnya itu memberikan saja surat keterangan tidak mampu itu. Karena memang biaya pengacara cukup mahal. Apalagi yang sudah profesional itu kan biayanya mahal sekali. Bagaimana kita, masyarakat kita mengadukan hukumnya, kasus hukumnya kalau mereka tidak mampu membayar. Jadi saya berharap penjabaran saya bisa diterima oleh pemerintah Kota Makassar. Maksudnya yang kurang mampu itu adalah tidak mampu untuk membayar pengacara. Bukan jadi boleh dia datang ke kantor lurah untuk meminta surat keterangan tidak mampu karena tidak mampu membayar pengacara. Itu penjabaran saya. Yang ada di Perda itu kan tidak jelas, itu tidak mendetail itu. Berarti ini bukan kurang mampu karena status ekonomi? Bukan, kalau menurut saya yang kurang mampu di dalam Perda nomor 7 tahun 2015 harusnya itu yang tidak mampu untuk membayar pengacara. Oke, tidak mampu untuk membayar pengacara. Untuk saat ini, untuk mekanismenya ketika ada masyarakat ingin meminta bantuan hukum harus kemana? Jadi mekanisme itu kan sudah jelas di Perda itu kan sudah jelas juga bahwa seperti apa yang dibilang tadi Ibu, bahwa ke depan itu ada kerjasama pemerintah kota dengan OBH-OBH. Berarti sejauh ini belum bekerja sama dengan OBH? Kalau yang kita dengar tadi bahwa baru ada draftnya, tapi kan ke depan ini kan sudah ada, apalagi ada wali kota kita, insya Allah dalam waktu dekat ini kemungkinan sudah ada kerjasama dengan OBH-OBH. Jadi itu nanti disosialisasikan bahwa ada organisasi kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar. Silahkan warga Kota Makassar yang merasa kurang mampu untuk membayar pengacara, silahkan datang mengadu kasusnya ke OBH itu, tidak perlu datang seumpamanya seperti dari dia bilang Ibu, kalau sudah ada kerjasama tidak perlu lagi datang ke pemerintah kota, cukup datang ke OBH yang ada kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar. Oke, jadi OBH ini masuk dalam perwali yang tadi sudah disebutkan nomor 42 tahun 2017. Tapi sebenarnya ada di Perda juga, karena di situ mensyaratkan harus ada kerjasama sebenarnya dengan organisasi bantuan hukum. Jadi sejauh ini ketika Perda ini sudah diterbitkan tahun 2015 lalu, kerjasamanya sudah di mana saja? Kalau saya melihatnya kerjasamanya sudah ada. Kemarin juga sudah ada. Cuma maksudnya ini sekarang ini perlu ditingkatkan lagi. Kalau kemarin seumpamanya baru 5 kerjasama dengan OBH, kalau bisa sekarang ini tahun ini ditingkatkan supaya masyarakat kita tidak jauh. Bagaimana caranya OBH-nya tinggal di daerah Boulevard seumpamanya kantornya, yang berkasus seumpamanya di Sodiang kan sayang, kasihan dia pakai uang PT-PT lagi ke sini kan biaya lagi. Bagaimana kita mau menggratiskan full ini masyarakat kita bantuan hukumnya dengan mengakomodir OBH-OBH yang sebanyak-banyaknya, yang betul-betul profesional dan sudah akreditasi seperti dia bilang Ibu tadi, bahwa OBH itu dipilih karena memang dia sudah akreditasi dari Menkumham. Oke, jadi OBH yang dipilih yang sudah terakreditasi. Tapi sejauh ini sudah berapa OBH, Pak?
Kalau seperti dia bilang, Ibu, saya kan tidak koordinasi sama pemerintah Kota Makassar, tapi sejauh ini kurang lebih 10 barangkali yang ada kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar. Dan salah satunya adalah LBH Apik Sulawesi Selatan. Kalau sejauh ini kasus-kasus yang kemudian ditangani oleh LBH Apik ini seperti apa? Kan ini khususnya untuk perempuan ya, Ibu Rosmeti ya? Iya, kalau LBH Apik itu sendiri adalah salah satu organisasi bantuan hukum yang konsen untuk isu-isu perempuan dan anak, termasuk juga kelompok rentan yang lain. Nah, kasus-kasus yang banyak ditangani di LBH Apik itu kan banyak kasus-kasus ya kekerasan dan diskriminasi. Nah, kekerasan yang dimaksudkan ini kalau di dalam rumah ya KDRT, banyak kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada kekerasan seksual, kekerasan yang terjadi di di tempat kerja dan sebagainya. Kemudian kasus-kasus anak juga, anak berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku, anak tanda petik, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Itu juga LBH Apik tangani. Kemudian perempuan berhadapan hukum, dalam hal ini perempuan sebagai pelaku karena berdasarkan berlakunya Undang-Undang IT kemarin, itu kan banyak perempuan yang dikriminalisasi, banyak perempuan yang terlibat sebagai tersangka. Kemudian kasus-kasus penganiayaan sesama perempuan itu kan banyak. Jadi ada juga perempuan berhadapan hukum bukan hanya sebagai korban, tetapi ada juga sebagai pelaku dan juga sebagai saksi seperti itu. Nah, kasus-kasus lain seperti kasus perceraian itu juga banyak. Jadi untuk kemarin karena LBH Apik itu sudah mendapatkan akreditasi sejak tahun 2013 dari Kementerian Hukum dan HAM RI, itu kemudian karena kami kan banyak menangani korban. Nah, yang diakomodir di dalam undang-undang itu kan banyak-banyak pelaku, tersangka ya. Tanda petik tersangka lah yang ditangani oleh LBH yang secara umum bekerja untuk isu hukum. Nah, kami banyak korban. Dan yang banyak kami laporkan adalah kasus-kasus perceraian. Perceraian tergugat ataupun digugat cerai oleh suami misalnya. Kemudian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Skopnya kemarin itu masih di Kota Makassar karena ketika kita mau merambah keluar, misalnya di luar Makassar, itu kayaknya berat karena memang ada pembatasan, ada kuota untuk kasus-kasus yang kita tangani. Jadi ada kuota untuk bantuan hukum itu. Sama juga sebenarnya dengan Kota Makassar. Kota Makassar itu tadi yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan orang miskin yang di cover di dalam pemberian bantuan hukum. Nah, itu juga kemarin menjadi perdebatan kita pada saat kita mau membuat rancangan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu orang miskinnya itu diganti menjadi kelompok rentan, supaya itu lebih luas cakupannya, bisa perempuan, bisa anak, bisa di luar dari itu. Jadi miskin itu lebih berkembang, karena kalau kita hanya melihat miskin dari sisi ekonomi, kan banyak juga perempuan mampu yang mengalami kekerasan. Banyak juga anak kan yang kaya kan orang tuanya, tapi dia juga menjadi korban misalnya. Nah, yang seperti itu juga penting di cover di dalam bantuan hukum itu, karena sebenarnya di sini tidak mampu dalam hal berhadapan dengan hukum sebenarnya. Jadi kalau banyak yang mampu tapi tidak berani ya, banyak juga yang miskin sebenarnya berani. Jadi kalau misalnya kategorinya miskin, tidak memungut biaya, tetapi kalau misalnya dia mampu untuk membayar, silahkan membayar, karena kan tidak bisa dia memunculkan surat keterangan tidak mampu. Jadi misalnya dia bisa membayar standar bantuan hukum, bukan standar pengacara di luar ya, standar bantuan hukum, tetapi catatannya LBH yang menangani, kan seperti itu, karena bantuan hukumnya yang diinginkan, kan seperti itu. Jadi sebenarnya Perda ini sebenarnya sudah berlaku sejak tahun 2015 ya, tetapi untuk kerjasama langsung dengan OBH yang ada, karena sebenarnya OBH yang ada akreditasi pertama itu kan di Sulsel ada 13 OBH. Di Makassar itu kurang dari 10 kalau tidak salah, tetapi sekarang kan sudah meningkat, sudah ada 20 lebih yang terakreditasi. Nah, tetapi catatannya kemarin kan ada yang di Makassar itu yang aktif berkomunikasi itu yang
masuk di dalam MOU itu. Oke. Tetapi dalam perkembangannya mungkin ke depannya bisa lebih dari itu. Karena kan supaya bisa mengcover semua masyarakat miskin yang ada di Kota Makassar. Oke, jadi LBH Apik ini juga turut menangani tidak hanya korban, tetapi juga memberikan bantuan hukum kepada tersangka. Tersangka, tapi tersangkanya catatannya perempuan sebagai tersangka, Mhm. anak sebagai tersangka. Oke. Kan seperti itu. Ya. Nantinya akan diberikan bantuan hukum seperti itu. Bantuan Lalu dari LBH Apik sendiri pencapaian yang sudah dicapai sejauh ini untuk memberikan bantuan hukum kepada korban ataupun juga tersangka itu seperti apa? Kita akan bahas. Saudara, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih bersama dengan Bapak Kasrudi, anggota DPRD Kota Makassar, Komisi A, dan juga Ibu Rosmiati Sain, Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan. Kalau dari Pak Kasrudi sendiri tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Rosmiati terkait dengan kasus-kasus yang kemudian sudah ditangani sejauh ini, itu tanggapannya seperti apa? Jadi begini, saya sangat bersyukur bahwa ada OBH-OBH yang siap menangani kasus-kasus gratis warga Kota Makassar. Kami juga berkewajiban selaku anggota DPRD untuk menyiapkan anggarannya, karena kalau juga tidak balance gini antara bantuan dengan anggaran yang kami siapkan, kan juga kewalahan juga, kasihan juga OBH-OBH kita. Kan banyak OBH-OBH kita, kenapa dia tidak konsen di LBH, karena itu anggarannya memang minim. Kami melihatnya, kalau Mbak Winda biasa jalan-jalan ke pengadilan, nunggu mulai dari pagi sampai sore, baru anggarannya minim. Maka dari itu kami dari DPRD kemarin agak konsen di fokus tentang anggaran bantuan hukum. Kami malah, ya seperti yang bilang Ibu tadi, yang sekitar 5 juta per kasus untuk pidana, per data itu sampai 8 juta. Kami mudah-mudahan di tahun depan, kalau ada pemulihan ekonomi kita sudah bagus, mudah-mudahan kami bisa tingkatkan itu, karena memang ada rencana ditingkatkan. Ya, kami konsen memang, karena anggarannya memang minim untuk satu LBH per kasus, itu sangat minim kami rasa, karena bantuan masyarakat kita banyak kasus yang perlu ditangani, sementara anggarannya kurang. Kami konsennya di situ, kalau perlu kami tingkatkan, kalau memang ekonomi kita sudah bagus, di tahun depan kami akan tingkatkan itu. Per kasusnya, seumpamanya pidananya naik sampai 8 juta, yang perdatanya naik, kami naikkan sampai 15 juta, karena kami melihat dan merasakan sendiri juga, melihat di lapangan agak kurang memang tentang anggaran penyediaan oleh LBH. Makanya LBH itu makin lama makin berkurang, karena anggarannya kurang. Oke, itu jadi salah satu tantangan. Kalau dari selaku anggota Dewan sendiri melihat bagaimana Pemkot Makassar untuk fokus untuk memberikan bantuan hukum kepada warga saat ini sudah sejauh apa? Apakah ada yang harus ditingkatkan atau ada yang harus diperbaiki? Sebenarnya dengan berlakunya Perda ini, pemerintah Kota Makassar itu harusnya siap. Baik itu dari sisi anggaran maupun dari sisi kerjasama dengan OBH, mana saja OBH, yang penting bagaimana masyarakat kita, karena harusnya sudah siap. Cuma maksudnya sekarang ini perlu ditingkatkan lagi, seperti yang saya bilang tadi. OBH mungkin yang tadinya 5 kita kerjasama di tahun kemarin, kalau bisa tahun ini diperbanyak, anggarannya juga ditambah. Silakan minta ke DPRD biar kami yang membantu untuk menganggarkan bagaimana supaya OBH bisa juga hidup. Bayangkan kalau OBH-nya anggotanya 10, baru cuma satu kasus dapat 5 juta, kan kasihan. Biasanya itulah yang membuat OBH makin tahun makin berkurang. Kalau kita responnya bagus dari pemerintah kota, kami menyiapkan anggarannya bagus, otomatis banyak LBH yang akan muncul dan profesional. Oke, jadi salah satunya adalah bagaimana untuk meningkatkan anggaran ya untuk OBH ke depannya. Tapi kalau dari Ibu Rosmiati sendiri selaku Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan, pencapaian yang sudah dicapai untuk kasus-kasus yang saat ini ditangani atau beberapa kasus yang sudah ditangani, bagaimana? Banyakkah yang dimenangkan dan memang membantu warga di Kota Makassar? Ya, sebenarnya kalau kita lihat
kasus-kasus yang selama ini ditangani oleh LBH Apik, tahun 2020 itu LBH Apik Makassar mendapatkan pelaporan yang ditangani ya LBH Apik Sulsel bersama dengan paralegal yang ada, karena kita juga melatih paralegal sebagai perpanjangan tangan di masyarakat. Itu ada kurang lebih 300-an. 300 berapa ya? 300 lebih kasus yang kita tangani tahun 2020. Tetapi yang ditangani sendiri oleh LBH Apik dan semua secara litigasi sampai di pengadilan itu ada kurang lebih 87 kasus seperti itu. Jadi setiap tahunnya sebenarnya LBH itu rata-rata menangani kasus 100 kasus, dan tidak semua itu mendapatkan anggaran dari pemerintah. Jadi sebenarnya yang kita kalau untuk pengaduan kasus kan ada miskin, ada menengah ke bawah dan ada menengah ke atas. Nah, itu kan banyak yang masuk ke LBH Apik. Jadi yang menengah ke bawah itulah yang kita berikan persyaratan untuk memberikan keterangan tidak mampu sebagai prasyarat tadi untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Tapi yang menengah ke bawah yang tidak bisa memberikan surat keterangan tidak mampu, itu pasti akan berbayar, dan berbayar tapi berbayarnya itu sesuai standar bantuan hukum, tidak sama dengan pembayaran di luar dari organisasi bantuan hukum. Nah, itu juga nantinya akan dipakai sebagai subsidi silang kasus-kasus miskin yang tidak terakomodir atau di-cover oleh pemerintah. Karena kuota yang ada untuk yang di-cover oleh negara, dalam hal ini pemerintah, itu tidak sebanyak kasus yang kita tangani. Akreditasi C itu kan hanya sampai 13, kemudian kalau B itu kan sampai 30-an kasus, kayak gitu-gitu. Di atasnya itu ya 50-an ke atas, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dapat misalnya kuotanya itu 13 kasus sampai 15 kasus misalnya, itu kita berusaha untuk memenuhi kuota itu. Karena kalau misalnya itu tidak terpenuhi, nanti pasti ke depan anggarannya akan turun lagi. Nah, ini sebenarnya sama dengan untuk Kota Makassar. Kalau untuk Kota Makassar nanti pasti kalau BPH itu kan pasti cakupannya luas. Tapi karena untuk non litigasi saja itu sudah agak banyak, termasuk ada sosialisasi, ada macam-macam untuk non litigasi. Tapi kalau untuk Kota Makassar, untuk Perda itu kan hanya 2 tadi. Ada mediasi dan konsultasi. Di luar dari penanganan kasus. Jadi kalau anggaran yang tersedia saat ini, betul tadi apa yang disampaikan oleh Bapak, anggarannya sebenarnya harus lebih besar. Jadi kalau misalnya dia anggarannya, tapi lagi-lagi ketika kita misalnya diberikan kuota misalnya misalnya 50 juta begitu, kemudian kita tidak bisa menghabiskan itu, pasti nanti kan tahun berikutnya pasti akan berkurang juga, turun juga. Jadi kita juga sebagai organisasi bantuan hukum itu harus bisa melakukan penyerapan yang maksimal, kan seperti itu. Tapi kan ini belum berjalan di Kota Makassar karena MOU-nya kan belum selesai. Tapi kuotanya dalam sebulan berapa kasus yang bisa ditangani? Iya, kuota dalam sebulan ini kalau kami karena dari BPHN itu biasanya ada 13 kasus sampai 15 kasus seperti itu. Tetapi jika ada lagi yang ini sifatnya, kalau ini sifatnya reimburse. Saya nggak tahu nanti kalau di Kota Makassar apakah sifatnya istilahnya reimburse kan dikerjakan dulu, baru nanti kemudian di reimburse berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tapi kalau misalnya Kota Makassar bisa misalnya memberikan langsung dulu, kemudian kita menangani menggunakan uang itu, kemudian kita melaporkan, kan beda lagi. Itu juga bisa membantu. Sebenarnya dua-duanya bisa membantu, hanya saja ketika OBH tidak punya dana cadangan untuk menalangi lebih awal, kan kasihan juga sebenarnya. Nah, jadi makanya OBH itu bukan hanya bekerja untuk isu itu, tapi kan ada banyak sebenarnya program-program di luar program bantuan hukum ya. Karena persyaratan OBH untuk mendapatkan dana bantuan hukum salah satunya adalah memiliki program bantuan hukum, memiliki kantor, memiliki pengurus, memiliki akte-akte, dan itu tadi memiliki program bantuan hukum. Jadi kalau LBH Apik itu kan ada beberapa program juga yang dikelola di dalamnya, itu juga dilakukan untuk saling subsidi silang sebenarnya untuk tapi untuk pencapaian kasus yang dibenangkan sejauh ini seperti apa? Iya, sebenarnya kalau di LBH Apik itu kan
kita tidak bicara menang atau kalah sebenarnya, tapi apakah ini dikabulkan atau misalnya ini ditolak, kan seperti itu. Jadi kalau kasus-kasus misalnya yang ditangani paling kalau misalnya LBH Apik gugat, maksudnya kalau misalnya ada klien yang minta untuk melakukan gugatan cerai misalnya begitu, itu kan rata-rata dikabulkan oleh pengadilan karena LBH Apik juga tidak akan menerima kasus yang masuk ketika tidak cukup bukti. Jadi kita harus lihat buktinya. Kita tidak sembarangan menerima begitu, menjanjikan kemenangan kepada calon klien itu kan tidak boleh, bertentangan dengan kode etik. Jadi kita itu menanyai dulu apakah bukti-bukti ini ada semua sesuai dengan apa yang disampaikan. Ketika misalnya bukti-buktinya siap, kita akan lanjutkan. Karena kan kalau misalnya kita tidak punya bukti, tidak punya saksi, kemudian kita menggugat kan malu sendiri, sebenarnya tidak profesional begitu. Jadi melihat lagi bukti-bukti, saksi-saksinya. Iya, pasti akan menang, pasti akan dikabulkan. Seperti itu. Oke, baik, kita akan kembali lagi, saudara. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Masih membahas mengenai pentingnya bantuan hukum untuk warga miskin di Kota Makassar. Tadi sudah dijelaskan bahwa nantinya warga Kota Makassar yang tidak mampu untuk membayar pengacara nantinya bisa meminta bantuan hukum ke pemerintah Kota Makassar. Lalu sejauh ini melihat harinya Perda Kota Makassar nomor 7 tahun 2015 ini, apakah ada yang kemudian harus ditambahkan begitu melihat sejauh ini sudah ada perkembangan teknologi dan lain-lain, Pak Kasrudi? Kami melihat, jadi ada beberapa kali kami dan teman-teman di DPRD itu salah satu agenda dan tugasnya itu mensosialisasikan beberapa perda. Termasuk kami sudah melakukan sosialisasi perda ini di beberapa tempat di dapil kami. Jadi memang ada masukan bahwa ini perda ini kan sudah tahun 2015. Mungkin bisa barangkali kita revisi. Nanti kita lihat lagi kira-kira urgenkah revisi itu atau tidak, karena memang kami sangat memaklumi era teknologi ini makin hari makin berkembang. Sementara perda kita ini belum mengatur sampai ke situ. Maka dari itu kami berharap mungkin ke depan bersama teman-teman kita bisa merevisi perda ini sehingga bisa mengcover semua keluhan-keluhan masyarakat yang ada sekarang ini, sehingga kita bisa akomodir dengan era-era teknologi yang sekarang ini berkembang, ya kita bisa akomodir dengan perda yang baru. Tapi sejauh ini sosialisasi terkait dengan Perda nomor 7 tahun 2015 kepada masyarakat ini seperti apa, Pak? Jadi respon masyarakat itu cukup bagus dengan agenda kami di DPRD itu mensosialisasikan beberapa perda termasuk perda ini. Masih banyak juga kemarin warga kita di Kota Makassar itu yang belum tahu, akhirnya tahu bahwa ternyata ada perda tentang bantuan hukum. Kami konsen sosialisasikan di masyarakat. Caranya begini, harus pakai SKTM. Banyak warga kita yang tidak tahu, akhirnya dari sosialisasi itu masyarakat kita tahu, sehingga bisa mengetahui bahwa kalau ada kasus hukum yang menimpa mereka, ada wadah yang disiapkan oleh Kota Makassar, yaitu lembaga bantuan hukum yang ada kerjasamanya dengan pemerintah Kota Makassar. Tapi sebelumnya apakah sudah disosialisasikan kemudian apa yang harus dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi begitu oleh masyarakat ketika ingin mendapatkan bantuan hukum agar nantinya dapat mendapatkan bantuan hukum dikabulkan nanti seperti apa, Pak? Jadi kalau itu kami sudah sosialisasikan di dalam perda itu juga mengatur bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan hukum itu ada, salah satunya tadi surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau pemerintah setempat, dalam hal ini lurah. Terus yang kedua harus berdomisili di Makassar, karena kami yang menganggarkan, pemerintah Kota Makassar menganggarkan, maka itu adalah harus warga Kota Makassar, berKTP Kota Makassar. Oke, tapi dari DPRD Kota Makassar sendiri melihat apakah semua ketika ada masyarakat yang memiliki masalah di ranah hukum ini apakah sudah terakomodir semua seperti itu, atau masih banyak ternyata juga yang belum terakomodir? Kalau memang kasus hak-hak hukumnya tertindas harusnya terakomodir. Seperti tadi dia bilang Ibu, kalau dia hanya melapor tanpa didasari dengan bukti-bukti, itu tidak bisa.
Tapi kalau memang hak-hak hukumnya yang terlanggar, terintimidasi, harusnya dengan bukti-bukti yang kuat, harusnya terakomodir. Karena itulah gunanya kerjasama pemerintah Kota Makassar dengan OBH. OBH inilah yang memantau, yang melihat kira-kira ini kasusnya layak atau tidak diperjuangkan. Jadi seharusnya semuanya terakomodir seperti itu. Makanya juga dibutuhkan OBH ini juga ditambah ya, agar semua kasus yang ada di Kota Makassar ini bisa ditangani dan warga bisa mendapatkan bantuan hukum untuk warga miskin begitu. Kemudian tadi kalau misalkan melihat kinerja ataupun juga pencapaian yang sudah dilakukan oleh LBH Apik, tadi katakan ada sekitar 300 kasus ya yang kemudian ditangani oleh LBH Apik Sulawesi Selatan. Kedepannya akan seperti apa, Bu Rosmiati? Iya, sebenarnya begini, karena kan yang kami tangani itu kan baru kasus yang terkait dengan perempuan dan anak. Nah, ternyata kan banyak juga kasus-kasus lain di luar dari itu. Misalnya kasus kasus penganiayaan, kasus pembunuhan, kasus kekerasan seksual yang terjadi misalnya di luar yang tidak sempat di-cover oleh LBH Apik misalnya. Kemudian ada juga kasus-kasus warga berkaitan dengan hak atas tanah dan sebagainya, itu kan banyak juga. Nah, kemarin juga kita itu ya mungkin ini sebagai bentuk karena dengan adanya Perda itu, kemarin juga kita banyak mendapatkan pengaduan dari dari warga minta ditangani kasusnya, karena kan mereka langsung melapor ke pemerintah kota atau ke bagian hukum misalnya. Kemudian bagian hukum memberikan nomor kontak misalnya LBH Apik atau LBH Makassar atau LBH lainnya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya berkaitan dengan perempuan dan anak atau kelompok rentan yang lain ditangani oleh LBH Apik, dan kalau misalnya kami mendapat pengaduan misalnya berkaitan dengan hak atas tanah dan sebagainya, itu pasti akan kami share juga kepada organisasi bantuan hukum yang lain. Nah, kedepannya karena ini kan sebenarnya banyak kasus yang terjadi, kami juga banyak melakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu kan sebenarnya penting untuk menekan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, meningkatnya kasus, itu kan kita bisa tekan melalui upaya-upaya pencegahan, sosialisasi pencegahan kekerasan dan sebagainya. Nah, sehingga ketika banyak kasus yang terjadi, di situ juga kita bisa melakukan sosialisasi, bagaimana melakukan penanganan yang maksimal, karena banyak kasus itu kan tantangan buat OBH ya, tantangan berat itu karena tingginya angka kasus yang ditangani itu tantangan berat ketika misalnya dibandingkan dengan jumlah anggaran yang tersedia, yang tidak cukup untuk mengcover semua itu, sehingga untuk untuk menangani semua ini kita pasti juga membangun jejaring yang kuat, membangun komunikasi yang baik, bagaimana supaya kasus ini semua selesai tanpa maksudnya jangan kita menganggap bahwa ini sudah ada anggarannya, sudah berhenti kita tangani. Itu kan tidak seperti itu. Tapi karena itu menjadi kewajiban kita, semua persoalan hukum yang masuk ke kita itu wajib kita tangani. Ada uang tidak ada uang ya kita tangani. Kalau misalnya ini setengah mati, maksudnya ini persoalan untuk kita tangani sementara kita tidak punya anggaran, itulah komitmen kita sebagai pekerja bantuan hukum. Karena pekerja bantuan hukum itu kan tidak harus tersedia uang yang siap. Jadi tadi melakukan pencegahan juga. Jadi melakukan upaya pencegahan, melakukan penanganan, melakukan pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga kita lakukan. Kenapa reintegrasi sosial itu penting? Karena ada dua yang harus dipulihkan, itu kan korban, klien yang ditangani ya, korban dan lingkungan. Jadi kalau misalnya korban sudah menyatu dengan lingkungan, pasti kan nanti tidak akan bermasalah. Karena banyak kasus yang berulang. Nah, sehingga pemulihan, reintegrasi sosial itu juga harus maksimal kita lakukan, supaya kasus-kasus yang terjadi itu tidak berulang lagi. Itu yang strategi kemudian dilakukan oleh LBH Apik sendiri. Lalu kemudian bagaimana caranya nanti jika masyarakat ingin mendapatkan bantuan atau berkoordinasi dengan LBH Apik, nanti bisa dijelaskan. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sosial.
Anda tiba di segmen akhir Sapa Sulsel, saudara masih membahas mengenai pentingnya bantuan hukum untuk warga miskin. Ini juga menjadi hal yang penting bagaimana ketika ada kasus di ranah hukum, warga dapat mendapatkan bantuan hukum. Nah, kita akan bahas mengenai bagaimana caranya jika kemudian masyarakat ada masalah dan harus melapor kemana. Kalau saat ini seperti apa? Apakah harus ke Pemkot dulu baru ke LBH atau bisa langsung ke LBH dari Pak Kasrudi? Seperti apa? Kalau sekarang ini karena seperti apa yang dibilang tadi Ibu dari LBH Apik bahwa belum ada kerjasama, sekarang ini harusnya masyarakat Kota Makassar itu harus melapor dulu ke pemerintah Kota Makassar melalui bagian hukum Kota Makassar. Nanti bagian hukum Kota Makassar yang menunjuk siapa LBH yang menangani kasus itu. Dan setelah itu diverifikasilah oleh lembaga bantuan hukum yang ditunjuk tadi, apakah ini layak untuk dibantu atau tidak. Itu sekarang ini. Jadi harus melalui pemerintah Kota Makassar. Nanti pemerintah Kota Makassar yang akan menunjuk LBH mana saja yang akan menangani kasus dari warga tersebut. Kalau dari LBH Apik sendiri, bagaimana kemudian masyarakat bisa berkoordinasi, bisa meminta bantuan hukum untuk LBH Apik, seperti apa alurnya? Iya, jadi LBH Apik itu membuka pengaduan baik secara langsung offline maupun secara online. Seperti itu. Kalau misalnya online kan ada form tersendiri yang harus diisi. Jadi kalau misalnya ada yang menelpon atau ada yang mengirim pesan chat lewat WA, misalnya minta ditangani kasusnya, kami dari tim dari LBH Apik pasti akan mengirim balik ke dia form isian untuk yang bersangkutan isi form tersebut, kemudian mencantumkan nomor kontaknya, nomor HP misalnya, sehingga kita juga bisa menghubungi balik begitu. Nah, di form online itu kan masih masih isian standar, lebih pada identitas pencari itu tadi pencari keadilan. Jadi ada nama, identitasnya, umurnya berapa dan sebagainya, kemudian dia berdomisili di mana, laki-laki atau perempuan kah, jenis kasusnya apa. Nah, kemudian kalau misalnya dia korban, siapa pelaku, kemudian kalau dia sebagai tersangka, tersangkanya kasus apa, seperti itu, supaya kita bisa langsung pelajari dan kita mempersilahkan untuk pada saat COVID-19 itu mewabah, itu kan kita konsultasinya juga secara online. Ya, baru kemudian beberapa bulan kemudian baru kita membuka offline. Nah, dengan menggunakan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, pada saat kita ketemu langsung, pada saat konsultasi, disitulah kita bertanya pertanyaan terkait kronologi. Ditanya semua A sampai Z, kenapa sampai terjadi kasus ini seperti apa. Setelah itu pasti kita nanti akan bertanya ulang berkaitan dengan apa sih bukti, saksi dan sebagainya terkait dengan kasus yang dialami, sehingga itu bisa diproses secara langsung. Nah, LBH Apik juga ada media koordinasi mencari layanan. Itu melalui media sosial, karena banyak juga pengaduan melalui Instagram, melalui Facebook, melalui WA. Nah, disitulah juga Apik punya hotline yang dikirim di situ. Iya, seperti itu. Karena kan sekarang kan banyak juga kasus-kasus kekerasan yang terjadi kayak WeChat itu tuh. Ya, itu kasus kekerasan terjadi di situ, dan itu juga biasanya korban ini mencari pengaduan untuk mencari lembaga layanan. Ya, pasti dia cari misalnya di Instagram, mencari di Facebook atau di mana. Boleh disebutkan mungkin sekali lagi ketika offline harus datang kemana, mungkin media sosialnya apa saja, hotline-nya berapa? Jadi kalau misalnya konsultasi untuk offline-nya, ya silahkan datang saja ke LBH Apik Sulawesi Selatan, Perumahan Bukit Katulistiwa, Blok M nomor 18. Nah, kemudian kalau misalnya mau mengakses media media sosial, Apik ada di LBH Apik Sulsel. Untuk Pak Kasrudi sendiri sebagai anggota DPRD Kota Makassar Komisi A, ke depannya targetnya akan seperti apa dan harapannya terkait dengan bantuan hukum untuk warga di Kota Makassar? Jadi saya kalau ke depannya saya berharap tidak ada lagi masyarakat Kota Makassar yang tidak
dibantu kalau ada kasus hukum yang dialaminya. Terus kedepannya kami juga bersama teman-teman nanti di DPRD akan konsen masalah anggaran. Nah, terus yang ketiga itu masalah kemungkinan setelah kami sosialisasikan Perda ini dan beberapa ada tanggapan dari masyarakat mungkin mau direvisi, kami siap untuk merevisi Perda ini. Baik, terima kasih Bapak Kasrudi, anggota DPRD Kota Makassar Komisi A, dan juga Ibu Rosmiati Sain selaku Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan. Tentunya kita berharap bahwa semuanya dapat terakomodir ya, masyarakat atau warga Kota Makassar yang memiliki kasus-kasus khususnya yang kemudian dalam kategori warga kurang mampu untuk membayar pengacara, ini semua kasusnya dapat terakomodir dengan baik. Terima kasih sekali lagi saudara, dan kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Saya Wida Anggreni pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.